Jadi kalau kita mau ngomongin manifest uang, kan langkah pertama yang harus dibenerin itu kan energi kamu nih. Soalnya aku pernah ngeliat ada orang scripting itu tulisannya gini, pakai bahasa Inggris, tapi kayak I need $20.000. Nah, kata-kata I need atau kayak aku membutuhkannya, itu kamu ngirim sinyal ke langit kalau kamu tuh ada di desperate energy dan frekuensi kamu tuh masih ada di lack. Lack itu artinya aku belum memilikinya. Nah, sedangkan ketika kamu mau manifest, itu kan posisi kamu harus acting seolah-olah kamu sudah memilikinya dan kamu mengucapkan terima kasih, bener gak sih? Kayak scripting nih misalnya. Ada suaraku gak sih? Bentar, kita pakai headset. Nah, kalau sekarang gimana? Ada suaranya gak? Oke? Sekarang gimana? Ada suaranya? Oke. Bagus yang sekarang apa yang tadi? Suaranya jelas yang mana? Oke, lanjut ya, manifest. Nah, jadi ibaratnya kan kita kalau mau praktek manifest itu harus seolah-olah sudah terjadi, living in the end. Nah, jadi buat teman-teman yang belum nonton YouTube channel aku yang video terbaru kan gimana cara manifest menggunakan law of assumption dengan teknik living in the end. Oke? Oke, sekarang jelas ya? Suaranya jelas, oke. Ada seorang ngakak cantik. Ih, kok takut? Jangan ngomong kayak gitu lah. Aku lagi di sini nih, tuh nggak ada siapa-siapa, gelap. Tuh. Oke, lanjut. Tadi sampai mana ya? Oh, living in the end. Oke. Jadi, nah, ketika kita lagi praktek kan harus living in the end atau bersikap seolah-olah udah ada di hasil akhir gitu kan. Misalnya kamu lagi mau manifest uang 100 juta, ya udah kita berucapnya kayak alhamdulillah, aku senang banget akhirnya uang 100 juta datang ke dalam hidupku dengan mudahnya. Terima kasih, aku bersyukur dari uang 100 juta ini aku bisa jalan-jalan, aku bisa ngajak mama umroh misalnya kayak gitu. Aku bisa beli laptop baru. Aku bersyukur banget, aku punya tabungan sekarang kayak yes, gitu kan. Nah, terus udah kan. Jadi ketika aku ngelihat si temen aku scripting tulisannya I need, dia bilang pakai bahasa Inggris kan, I need $20.000. Aku dalam hati ngelihat, ini sebenarnya nggak bener nih cara dia scripting I need, ya kan? I really need $20,000 gitu kan, dolar. Terus kataku, sebenarnya jangan pakai I need, kayak aku butuh banget uang 100 juta misalnya gitu, jangan. Jadi bisa diganti kayak I finally have $20,000 atau kayak aku akhirnya sudah mendapatkan 100 juta di bulan ini dengan mudahnya. Terima kasih atas pertolonganmu gitu. Meskipun realitanya belum ada, say. Oke? Meskipun realitanya belum terjadi nih, tapi nggak apa-apa, jangan fokus ke 3D realita saat ini, karena realita yang terjadi saat ini hasil dari kepercayaan kamu di masa lalu. Jadi kalau kamu mau ngubah masa depan, kamu harus ubah juga yang sekarang nih di otak kamu, oke? Jadi ketika lagi berdoa nih, apapun agama kamu ya, saat lagi beribadah, jangan kayak aku mohon Tuhan gitu kan, aku punya hutang misalnya kelilit pinjaman online. Ya aku paham sih, kalian pasti panik kan ditelepon-telepon sama debt collector gitu. Tapi coba deh, tenang, relax. Karena ketika kamu relax, kamu kirim sinyal ke langit kalau aku percaya pertolonganmu itu pasti ada gitu loh. Iya, pakai alhamdulillah boleh, bebas. Terserah kamu kayak alhamdulillah aku bersyukur akhirnya gitu kan. Oke. Ini sinyal siapa yang jelek, guys? Kak, scripting itu tiap hari permintaannya konsisten nggak? Coba kepoin YouTube channel aku yang lama-lama tuh videonya tentang scripting banyak, gratis. Yang tentang scripting. Nanti aku juga lagi mau bikin si online course khusus buat manifest tentang kayak scripting segala macam. Nanti ada juga e-booknya nih khusus scripting, jadi tungguin aja ya. Kak, bahas love letter. Nah, love letter itu manifest
dengan teknik law of assumption. Jadi kan kita menuliskan tentang sesuatu, point of view-nya ada di orang itu, bener gak sih? Tapi sebelum kita ngomongin manifest dengan teknik love letter, siapa di sini udah berhasil? Coba komen. Siapa yang pernah praktek love letter dan berhasil? Nah, sebelum kita lanjut lagi nih tentang love letter, jangan lupa hari Minggu besok kita berjumpa di Jakarta ya, 1 Desember ya, Manifestival event ya. Habis maghrib kita berjumpa di gedung Heart Space Jakarta Pusat. Kita bakal manifest 2025 bareng-bareng. Oke? Siapa yang udah berhasil love letter? Ayo ngaku. Bener, jadi law of assumption itu tuh bebas kamu ngehalu sehalu-halunya. Misalnya siapa orang yang kamu sayang nih, atau gebetan kamu, atau pacar, atau suami, kamu tulis di surat, seolah-olah surat ini dari dia. Bagaimana dia memandang kamu. Nah, ini yang dinamakan teknik dari law of assumption. Hukum asumsi dari Neville Goddard. Nah, kalian tahu nggak bagaimana kamu nulis? Dia memandang kamu tuh, kamu tulis seperti apa, itulah yang terjadi. Jadi misalnya gini, kamu nulis nih, from Alex to, untuk siapa? Tresnani. From Alex untuk Tresnani. Halo Tresnani, gitu kan. Nah terserah nih, kamu mau nulisnya posisi sekarang lagi ngapain. Kamu mau bikin misalnya dia minta maaf, atau kamu mau bikin dia semakin bucin sama kamu, atau kamu mau bikin dia nyesel sama kamu, obses sama kamu. Nah, nulis suratnya tuh terserah kamu. Jadi kayak misal kita mau bikin dia minta maaf sama kita. Halo Tresnani, gitu kan. Aku bener-bener nyesel banget atas apa yang sudah aku lakukan kemarin ke kamu. Aku bener-bener misalnya nggak sengaja gitu. Tapi ternyata aku menyadari kalau kamu adalah satu-satunya wanita yang aku sayang. Nggak ada wanita lain yang kayak kamu. I really like you, gitu kan. Aku suka mata kamu, aku suka rambut kamu. Kamu satu-satunya cewek yang berbeda, misalnya kayak gitu. Aku suka wangi parfum kamu, misalnya. Tenang Tresnani, aku akan ngehubungin kamu dan kita akan ketemu, dan aku mau bawa kamu misalnya ke keluarga aku. Terserah deh kamu mau menghalu seperti apa, silakan gas, gitu kan. Nah, jadi ketika kamu praktek si law of assumption ini, love letter, bagaimana cara dia memandang kamu, itu tuh bener-bener powerful ya. Coba deh, ini aku udah sering banget berhasil soalnya. Tapi tetap ya, lepasin ke langit. Kamu jangan yang kayak, kok sampai sekarang dia belum berubah ya, love letter ini gimana ya, terus kamu nulis lagi love letter. Lepasin ke langit, kamu move on. Nah, waktu itu ada yang nanya, nggak usah praktek love letter, nanti malah bikin jadi kita yang obses sama si cowok itu, gitu kan. Nah, justru ketika kamu praktek love letter, itu bikin kamu jadi move on. Dan kamu jadi, self love. Karena ketika kamu nulis kayak, I really like you Tresnani, aku suka rambut kamu, aku suka wangi kamu, misalnya kayak gitu. Nah, ketika kamu nulis kayak gini, kamu ikut happy gak sih? Bagaimana cara si cowok ini memandang kita tuh, kita tulis, kita ngehalu, kita ikutan happy. Di situ kamu malah jadi praktek love, self love, mencintai diri sendiri. Kayak, kok aku malah jadi mencintai diriku sendiri ya. Tresnani, kamu tuh berbeda dari cewek lainnya, misalnya gitu kan. Kamu pinter nyanyi, kamu pinter masak, aku suka banget sama masakan kamu. Jadi kayak terserah deh kamu menulis apa, tapi ini semua secara nggak langsung kamu praktek self love. Kamu memandang diri kamu nih bervalue, berharga, gitu kan. Yang kedua, kamu praktek move on. Jadi setelah kamu tulis, kamu simpan, kamu move on, lepasin ke langit. Kenapa aku bilang kamu praktek move on secara nggak sadar? Karena ketika kamu move on, ketika kamu udah nggak berharap lagi sama ini semua, boom, dia nongol. Nah, sebenarnya teman-teman, ini bekerja bukan hanya di dunia relationship, tapi juga dalam kamu manifest uang. Ketika kamu, let's say, mau manifest pekerjaan nih, dapat kerjaan baru atau bisnis goal sama klien. Nah, ketika kamu udah nggak yang berharap banget gitu, kayak ya udahlah gitu kan, kayak ada di posisi, kok klien Bu Santi belum nelpon aku ya, ya udahlah, kalau jodoh nggak kemana, nanti dia juga nelpon aku. Tapi
Kalau misalnya dia nelpon ya bagus, tapi kalau nggak nelpon ya udahlah gitu kan. Justru ketika kamu energinya kayak gitu, dia malah hubungin kamu, si klien ini, pekerjaan ini, HRD, kamu habis wawancara, kamu nggak yang terlalu berharap banget, ya udahlah kalau diterima oke, kalau nggak diterima juga nggak masalah, pasti ada yang lebih bagus gitu kan. Kamu malah diterima, bener nggak? Nah itu sama ketika kamu mau manifest seseorang, lawan jenis, duit. Jangan ada di energi mana ya sampai sekarang kamu ngecekin email, ngecekin WhatsApp, ngecekin Instagram story-nya dia udah posting atau belum, kayak gitu ya. Jadi bener-bener ketika kamu lagi praktek love letter, scripting, kamu lepasin ke langit, kamu move on. Di situ doi, nongol. Apapun itu, kerjaan baru, seseorang balik lagi minta maaf, kayak gitu. Oke? Sambil kita ngebacain komentar. Jadi teman-teman, ayo kita berjumpa hari Sabtu besok udah full di Jakarta. Dan hari Minggu masih ada slot. Gas di Heart Space Gedung Jakarta Pusat, abis maghrib sampai jam 9 selesai. Kita manifest 2025 bareng-bareng, oke? Kamu ketemu teman-teman yang satu frekuensi. Kak, di Jakarta kapan lagi? Ya itu hari Minggu besok sayang. Ayo gas, berjumpa tanggal 1 Desember. Oke? Gas. Dari Kak Putrari, Kak, kepalaku selalu banyak kayak bertempur hal negatif, gimana cara ngilanginnya? Ada di YouTube aku. Kamu kepoin semua video, terjawab nanti. The Power of Relax, coba deh. Coba praktek meditasi juga tuh yang ada di channel aku ya. Love letter kalau LDR bisa kan? Bisa dong, kan energi itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal jarak. Sambil aku baca lagi. Pengen ikut yang di Jakarta tapi bentrok, penutupannya kapan ya? Yang di Jakarta hanya ada hari Sabtu, udah full, dan hari Minggu yang masih ada slot. Jadi ayo gas hari Minggu, abis maghrib kita berkumpul. Manifest bareng-bareng. Di save dong Beb, please. Daging banget pembahasan kamu Beb. Kayaknya nggak di save sih. Jadi ya udahlah, kalian catat aja lah. Ini aku sebenarnya nggak pakai skrip loh, ngomong asal aja gitu, asal ceplos aja. Oke, kayaknya aku mau pulang dulu deh. Ini udah sepi, nggak ada siapa-siapa guys. Oke, pokoknya mari kita berjumpa 1 Desember di Jakarta. Hari Sabtu.